One, two, three, set. Halo teman-teman, jadi perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Philip, Joanna, dan Teresia yang akan membahas rangkaian arus bolak-balik. Jadi kita akan menjelaskan dulu pengertian AC dan DC. Direct current atau yang biasa disingkat DC merupakan tipe arus listrik searah, dan alternating current atau AC merupakan tipe arus listrik bolak-balik. Jadi seperti apa sih listrik bolak-balik atau alternating current? Jadi seperti yang kita tahu, tiap rumah yang kita tinggali atau rumah-rumah orang itu pada dasarnya memiliki diberi listrik oleh PLN sebesar 220 volt tegangannya dengan frekuensi 50 Hz. Nah, cara bergeraknya listrik AC itu dia dimulai dari titik 0 volt, lalu pergi ke titik maksimumnya yaitu 220 volt. Habis itu dia balik lagi ke titik 0, lalu mencapai titik minimumnya minus 220 volt dan kembali lagi ke titik awalnya yaitu 0 volt. Seperti yang bisa digambarkan di gelombang sinusoidal ini. Jadi awalnya itu listrik AC dimulai dari titik 0. Yang tadi sudah dibilang. Lalu dia akan mencapai ke titik maksimumnya 220 volt. Situ lampu akan mengalami kondisi nyala. Lalu turun lagi ke 0 untuk mati dan ke titik minimumnya minus 220 untuk menyala lagi. Habis itu ke 0 lagi lalu mati. Nah, kejadian ini terjadi secara terus-menerus dengan kecepatan 50 Hz. Yang dimana kecepatan ini tidak kasat mata atau tidak terlihat secara jelas. Jadi ketika kita melihat lampu tidak akan terlihat berkedip, melainkan dia akan menyala terus-menerus. Contoh lain dari penggunaan AC ini terdapat pada kipas, generator, dan juga dinamo. Nah, berikut adalah perang arus AC dan juga DC. Jadi pada zaman dahulu itu ada perang antara arus DC dan juga AC. Yang pertama kali muncul adalah arus DC. Di tim DC itu ada Thomas Alva Edison, kemudian dia dibantu oleh Samuel Insull. Sedangkan di tim AC ada George Westinghouse, dibantu juga oleh Nikola Tesla. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya untuk mencari arus mana yang lebih baik. Nah, ini berupa sinopsis film yang teman-teman bisa tonton, tapi kita tidak akan putar di sini karena nanti akan copyright. Nah, jadi aku bakal menjelaskan lagi tujuan mereka berperang itu apa sih? Nah, tujuan mereka adalah untuk menerangi dunia. Sebenarnya alasannya cuma satu, yaitu untuk menerangi dunia yang bisa kita gunakan manfaatnya sampai sekarang ini. Dan berdasarkan rangkuman yang udah kita dan berdasarkan film yang udah kita tonton, ini ada rangkuman yang kita dapatkan. Jadi yang pertama, generator DC yang diciptakan oleh Edison hanya dapat menerangi hingga radius 1 mil. Sedangkan penggunaan AC itu lebih ekonomis karena generatornya itu satu, tapi dia bisa menjangkau wilayah dengan lebih luas. Pokoknya dia bisa lebih dari radius 1 mil. Dan pada zaman itu, arus AC sempat menjadi pertentangan karena tidak baik. Di arus AC itu menggunakan tegangan yang tinggi, jadi bisa membunuh orang. Di dalam film The Current War ini, asisten dari George Westinghouse meninggal karena bekerja, jadi dia ada bukan malapraktik, lebih ke salah dalam menghubungkan kabel-kabelnya, jadi terjadi konsleting. Kemudian di film tersebut juga menggambarkan Thomas Alva Edison yang menggunakan teknik arus AC untuk sebagai alat eksekusi mati. Nah, jadi pasti di sini teman-teman bertanya-tanya kan, PLN tuh menggunakan arus AC atau DC? Tadi udah sempat dijelaskan juga oleh Philip kalau PLN menggunakan
arus AC. Kenapa sih harus arus AC? Karena arus AC ini tegangannya bisa dinaik turunkan karena terdapat trafo. Nah, trafo step down untuk menurunkan tegangan, dan trafo step up untuk menaikkan tegangan AC. Karena tegangan itu bisa dinaik turunkan, maka arus AC ini jauh lebih terjangkau dan lebih murah dibandingkan arus DC. Maka dari itu kami telah melakukan rincian berapa biaya yang akan dikeluarkan PLN jika menggunakan arus AC maupun DC. Nah, jika dialirkan pada tegangan 250 kV, maka arus yang akan dialirkan itu sebesar 80 ampere. Itu cukup kecil, dan kami hitung lagi daya yang hilang dalam 1 jam. Daya yang hilang dalam 1 jam itu sebesar 12,8 kW. Kami hitung lagi daya yang hilang dalam sehari dengan kalikan 24 jam, maka kami dapat hasilnya itu 307,2 kWh. Nah, jika 1 kWh itu seharga 1.000, maka kerugian yang dialami PLN dalam sehari itu sebesar Rp307.200. Nah, lalu kami hitung lagi di arus DC, jika dialirkan pada tegangan 20 kV karena tidak bisa dinaikkan, arus yang dialirkan itu sebesar 1.000 ampere, itu jauh lebih besar daripada yang AC. Lalu kita hitung daya yang hilang dalam sejam, yang kami dapatkan itu sebesar 2.000 kW. Lalu kami hitung lagi daya yang hilang dalam sehari, kita kalikan 24, daya yang hilang dalam sehari itu 48.000 kWh. Nah, jika 1 kWh itu seharga 1.000, maka dalam sehari PLN dapat mengalami kerugian sebesar 48 juta rupiah. Maka dari itu akan jauh lebih menguntungkan bagi PLN jika menggunakan arus AC. Nah, pasti di sini semua juga jadi bertanya-tanya dong. Emangnya DC nggak bisa menggunakan trafo ya? Sebenarnya bisa aja, tapi itu jadi susah gitu karena di DC membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan AC. Nah, jadi trafo itu cara kerjanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Jadi bisa kita lihat pada grafik AC nih. Nah, di sini kan ada naik turun kan, dari positif, kemudian pindah ke negatif, terus ntar dia balik lagi ke positif dan balik lagi ke negatif. Nah, kalau misalkan tiap setengah siklus berubah dari plus ke minus, maka medan magnetik atau si fluksi magnetnya kan ikut berubah. Kalau misalkan medan magnet ikut berubah, maka medan listriknya juga naik turun gitu. Sedangkan di arus DC sendiri medan magnetnya konstan. Kalau medan magnetnya konstan, maka medan listriknya juga konstan. Jadi nggak ada yang namanya peningkatan ataupun penurunan. Jadi butuh energi yang lebih besar lagi. Nah, berikut adalah beberapa penerapan arus AC. Yang pertama itu listrik rumah tangga. AC digunakan untuk menyuplai daya pada peralatan rumah tangga seperti lampu, kipas angin, AC, kulkas, dan peralatan elektronik lainnya. Yang kedua itu di bidang industri. Banyak peralatan industri menggunakan arus listrik AC, termasuk mesin-mesin produksi, sistem pemanas, dan peralatan pengolahan. Yang ketiga itu dalam bidang transportasi. Sistem arus listrik AC digunakan dalam kereta listrik dan beberapa kendaraan listrik untuk memberikan tenaga pada motor dan sistem lainnya. Yang keempat di komunikasi. Jaringan listrik AC mendukung infrastruktur komunikasi seperti stasiun pemancar radio dan sinyal listrik yang diperlukan untuk peralatan telekomunikasi. Yang kelima, pendidikan dan kantor. Di sekolah, universitas, dan kantor, banyak peralatan seperti komputer, proyektor, dan peralatan kantor lainnya menggunakan arus listrik AC. Yang keenam, pompa dan sistem pengairan. Sistem pengairan dan pompa air sering menggunakan arus listrik AC untuk memfasilitasi pergerakan air. Yang terakhir itu sistem pendingin. AC rumah dan mobil menggunakan arus listrik AC untuk mengoperasikan kompresor pendingin. Berikut adalah refleksi dari kelompok kami. Hal yang dapat kami pelajari dari materi ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan dan mengizinkan kita untuk dapat menikmati listrik, dan hal tersebut sebenarnya sudah menjelaskan bahwa selama ini Tuhan menopang hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita manusia. Tuhan mengizinkan para ilmuwan untuk dapat menemukan arus listrik agar memudahkan manusia beraktivitas. Ilmuwan juga menemukan bahwa arus AC lebih menguntungkan dan lebih affordable, yang hal ini juga secara tidak langsung adalah sebuah kesempatan agar kita dapat menikmati listrik. Seperti tertulis pada Mazmur 37 ayat 24,
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita manusia berulang kali jatuh dalam dosa dan melupakan hati Tuhan. Namun Tuhan tetap menopang hidup kita. Seharusnya kita manusia juga harus lebih bersyukur, khususnya kita yang dapat menikmati listrik, karena masih banyak orang yang tinggal di pelosok belum dapat menikmati anugerah tersebut. Maka kita juga harus memanfaatkan anugerah itu dengan baik dan bijaksana. Terima kasih teman-teman dan Bu Resti. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi kalian semua dan dapat menjadi pelajaran baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.